Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Eka Puspita. Halo, perkenalkan nama saya Adrian Srediswarna. Perkenalkan, nama saya Mufliha. Perkenalkan, nama saya Salsa Sivana Laili. Perkenalkan, nama saya Fiona Sofela Gata Vidya Putri. Perkenalkan, saya Dipyo Yuwono. Di sini saya bersama teman saya, Andrian Syahriadi Suwarno, Amanda Eka Puspita, dan Dipyo Yuwono. Kami akan menjelaskan materi di laboratorium 2, yaitu tentang distribusi frekuensi yang meliputi pembuatan array, rentang, jumlah kelas, interval kelas, limit bawah dan limit atas, batas bawah dan batas atas, titik tengah kelas. Selain itu, kita juga akan menjelaskan tentang histogram, poligon frekuensi, distribusi frekuensi relatif, dan ogive. Hari ini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah salah satu untuk mengukur susunan atau meringkas data ialah dengan cara frekuensi. Kata distribusi berasal dari kata distribution, dari kata bahasa Inggris, yang berarti penyaluran atau pencaraan secara mendasar. Distribusi frekuensi dapat diartikan sebagai penyaluran frekuensi, pembagian frekuensi, atau pencaraan frekuensi. Frekuensi sendiri juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu frequency, yang berarti kekerapan, keseringan, atau jarang kerapnya. Langkah pembuatan distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Pertama, urutan data yang terkecil sampai yang terbesar. Kedua, hitung jarak atau rentangan atau R. Rumusnya adalah R sama dengan data tertinggi dikurang data terkecil. Yang ketiga, hitung jumlah kelas K. Rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N itu adalah jumlah data. Habis itu, hitunglah jumlah kelas. Rumusnya adalah P sama dengan R dibagi K. 5. Tentukan batas terendah, dilanjutkan dengan menghitung kelas interval dengan cara menjumlah, tetapi bawah kelas ditambah dengan panjang kelas tanda kurung P, dan hasilnya dikurangin 1 sampai pada data terakhir. 6. Buatlah tabel sementara tabulasi dengan cara menghitung satu demi satu sesuai dengan urutan interval kelas. Oke, saya akan menjelaskan soal yang nomor pertama. Jadi, kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, setelah kita mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, lalu kita menghitung jarak atau rentang tanda kurung R. Rumusnya adalah data tertinggi dikurang data terkecil. Jadi R sama dengan 94 dikurang 25. Jadi hasilnya 69. Setelah kita menghitung jumlah kelas, habis itu kita menghitung panjang kelas atau P. Rumusnya adalah P sama dengan R dibagi K. R-nya adalah 69, K-nya adalah 7. Jadi 69 dibagi 7 hasilnya adalah 9,8. Dibulatkan menjadi 10. Oke, yang pertama, kita menentukan rentangnya terlebih dahulu, yaitu nilai maksimum dikurangin nilai minimum. Caranya adalah R
sama dengan nilai maksimum dikurangin nilai minimum. Jadi nilai maksimumnya adalah 60,4 dikurangin 42,3. Dan hasilnya adalah 18,1. Oke, saya akan menjelaskan yang bagian nomor 2. Menentukan banyak kelas interval dengan menggunakan aturan Sugres N sama dengan 80. Jadi caranya adalah banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log. Jadi cara mengerjakan adalah 1 tambah 3,3 log sama dengan 50. Jadi bawahnya 1 ditambah 3,3 dikali 1,699. Hasilnya 1 tambah 5,61. Jawabannya adalah 6,61. Jumlah kelas yang digunakan bisa 6 atau 7 kelas. Dipilih jumlah kelas yang sebanyak mungkin. Oke, yang bagian nomor 1, mencari range dari data tersebut. Range-nya atau R adalah sebagai berikut. Cara mengerjakannya adalah R sama dengan 96 dikurangin 15 ditambah 1. Dan 96 dikurang 15 adalah 81. Setelah itu 81 ditambah 1 menjadi 82. Oke, sekarang saya akan mengerjakan bagian nomor 2. Menentukan kelas atau kelompok dengan rumus Sugres dari data tersebut. Nilai K dapat dicari sebagai berikut. Cara mengerjakannya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,6. Nah, 3,3 dikaliin terlebih dahulu dengan 1,6. Dan hasilnya 5,28. Setelah ketemu hasil dikali, lalu 5,28 ditambahkan 1 menjadi 6,28. Dan hasilnya 6. Oke, bagian 3. Menghitung lebar kelas interval. Dari data tersebut, I dapat dicari sebagai berikut. I sama dengan R dibagi K sama dengan 82 dibagi 613,7 sama dengan 14. Oke, setelah kita menghitung lebar kelas, habis itu kita menentukan batas kelas. Dari data tersebut diperoleh ujung bawah adalah 15, ujung atas adalah 28, batas bawah adalah 15 dikurangin 0,5 dan hasilnya adalah 14,5. Selanjutnya, batas atas adalah 28 dikurangin 0,5 dan hasilnya adalah 28,5. Oke, nomor 5. Menentukan titik tengah. Dari data tersebut diperoleh X sama dengan 0,5 batas bawah ditambah batas atas. Batas bawahnya adalah 14,5
batas atasnya adalah 28,5. Nah, batas bawah sama batas atas ditambahkan. Dan hasilnya setelah ditambahkan dan hasilnya ketemulah dengan angka 43. Nah, X-nya adalah 0,5. 0,5 dikali dengan 43. Dan hasilnya 21,5. Setelah itu, kita membuat tabel distribusi frekuensi berdasarkan hasil R, K, dan I. Dari data tersebut, tabel distribusi frekuensi yang terbentuk sebagai berikut. Nah, ini adalah tabel yang sudah saya buat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang histogram. Histogram adalah gambaran secara grafik distribusi frekuensi. Histogram berupa sekumpulan persegi panjang dengan satu alas pada sumbu X, pusat alasnya adalah tanda kelas. Kemudian lebar alasnya adalah lebar kelas interval. 2. Tinggi merupakan frekuensi pada kelas yang bersangkutan. Histogram biasanya digunakan untuk menghitung data yang bisa memberikan informasi lebih banyak karena distribusi nilainya memiliki cakupan yang lebih luas. Oke, di sini saya akan membahas contoh soal tentang histogram. Di sini disajikan data tentang nilai ulangan kelas 12. Datanya seperti di samping dan jawabannya mari kita simak, mari kita buat grafiknya ya. Yang di bawah ini batas antara 55 sampai 59, nanti dijumlah dibagi 2 dan hasilnya 57, 62, 67, 72 dan seterusnya. Nah, yang frekuensi antara 55 sampai 59 itu ada 7, kita gambar 7 di sini, 12, 23, 21, 18, 10, 8, dan 1. Nah, jadi grafik dari data di samping itu begini. Yang batas antara 55 sampai 59 frekuensinya 7. Yang batas 60 sampai 65 frekuensinya 12. Batas 65 sampai 69 itu 23. Batas antara 70 sampai 74 itu 21 dan seterusnya sampai batas 90 sampai 94 frekuensinya 1. Oke, jadi kita akan lanjutkan dengan contoh soal histogram lagi. Di sini nomor 2 diketahui data berikut, buatlah grafik histogramnya. Sini sudah saya tulis ya. Jadi kita buat gambar frekuensinya dulu. Yang data 44 sampai 52 frekuensi 3. Mari kita gambar ya. Sini 3. Batas 5 3 sampai 61 itu frekuensinya 5. Terus 62 sampai 70 itu 8. Untuk data
71 sampai 79 ada 12. Data 80 sampai 88 frekuensinya 6. Data 89 sampai 97 frekuensinya ada 6 juga. Nah, jadi ini grafik histogram dari data frekuensi data yang di samping itu. Oke, untuk soal yang ketiga, yaitu ada data banyaknya siswa absen yang telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Nah, ini tabelnya, dan kita sekarang akan membuat grafik histogramnya. Ini yang di bawah adalah hari, yang di atas adalah frekuensi. Hari pertama, banyak siswa absen adalah 5. Jadi kita buat grafik ini kali 5. Hari kedua yaitu 15. Hari ketiga 10. Hari keempat 15. Hari kelima 20. Hari ke-6 25. Hari ke-7 15. Dan hari ke-8 adalah 10. Nah, di sini sudah terjawab ya tentang grafik histogram dari data banyaknya siswa yang absen di sini. Maaf kalau gambarnya agak kurang rapi. Selanjutnya adalah poligon frekuensi. Poligon frekuensi adalah salah satu bentuk penyajian data distribusi frekuensi dengan menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik tengah dari setiap kelas interval. Biasanya poligon frekuensi digambarkan dengan histogram, tetapi bisa juga tanpa histogram. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Pada contoh soal yang pertama, kita dapat melihat diketahui kelas dan frekuensinya saja. Dan untuk menentukan poligon frekuensi, terlebih dahulu kita harus menentukan titik tengah dari setiap kelas interval. Titik tengah dari setiap kelas interval dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Menentukan titik tengah dapat dilakukan dengan limit bawah ditambah limit atas dibagi 2. Bisa juga tepi bawah ditambah tepi atas dibagi dengan 2. Tapi di sini saya akan menggunakan limit bawah dan limit atas. Dari tabel data frekuensi tersebut, dapat diketahui bahwa pada interval kelas yang pertama, limit bawahnya adalah 40 dan limit atasnya adalah 45. Dan titik tengahnya adalah dengan menambah 40 ditambah 45 dibagi dengan 2. Sehingga diperoleh titik tengahnya pada interval kelas yang pertama adalah 42,5. Begitu juga pada interval kelas yang kedua, yaitu 46, dan limit atasnya yaitu 51. Lalu kita bagi 2, sehingga diperoleh 48,5. Dan begitu juga berlaku untuk seterusnya sampai interval kelas yang terakhir. Dari perhitungan tadi, maka diperoleh titik tengahnya sebagai berikut.
Setelah setiap kelas interval ditentukan titik tengahnya, maka kita bisa langsung membuat poligon. Dan pada contoh soal yang pertama kali ini, saya akan membuatnya bersama dengan histogram. Oleh sebab itu, yang digambar terlebih dahulu adalah histogramnya. Berikut adalah poligon frekuensi yang digambarkan bersama dengan histogram dari contoh soal yang pertama. Prinsip membuatnya adalah sumbu vertikal mewakili frekuensi dan sumbu horizontal mewakili titik tengah. Cara membuat poligon frekuensi adalah dengan menarik setiap garis yang kita taruh pada puncak histogram. Kita hubungkan satu sama lain sehingga terbentuk sebuah poligon frekuensi. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Pada contoh soal yang kedua, telah diketahui titik tengahnya, sehingga sebenarnya kita bisa langsung membuat poligon frekuensi. Dan pada contoh soal yang kedua ini, kita akan membuat poligon frekuensinya saja, yang artinya digambarkan tanpa dengan histogram. Prinsipnya sama seperti yang contoh soal yang pertama tadi, bahwa sumbu vertikal mewakili frekuensi dan sumbu horizontal mewakili setiap titik tengah. Maka diperoleh poligon frekuensi sebagai berikut. Nah, berikut adalah poligon frekuensi dari contoh soal yang kedua, yaitu digambarkan tanpa dengan histogram, di mana sumbu vertikal mewakili frekuensi dan sumbu horizontal mewakili titik tengah kelas. Garis kita hubungkan satu sama lain sehingga terbentuk sebuah poligon frekuensi dari data pada contoh soal yang kedua. Dengan contoh soal yang ketiga, telah diketahui titik tengah sehingga kita bisa langsung membuat poligon frekuensi sama dengan prinsip yang sudah kita lakukan pada contoh soal yang pertama dan contoh soal yang kedua. Sehingga dapat langsung ditentukan poligon frekuensinya adalah sebagai berikut. Adalah poligon frekuensi dari contoh soal yang ketiga. Demikianlah pembahasan mengenai poligon frekuensi. Di sini akan melanjutkan materi selanjutnya dari laboratorium 2, yaitu distribusi frekuensi relatif. Apa sih distribusi frekuensi relatif itu? Distribusi frekuensi relatif adalah sebuah tabel yang berisi nilai-nilai data. Dengan nilai-nilai tersebut dikelompokkan ke dalam interval-interval kelas. Dan setiap interval kelasnya masing-masing mempunyai bilangan frekuensi. Nilai frekuensinya dinyatakan dengan bentuk angka persentase atau angka relatif. Untuk menentukan nilai frekuensi relatif, kita menggunakan rumus nilai mutlak kelas dibagi total frekuensi kelas kali 100%. Di sini ada contoh sebuah tabel. Coba kita hitung nilai interval 45 sampai 51. Sama dengan frekuensinya 1, berarti 1 dibagi nilai total frekuensi kelasnya 40 dikali 100% sama dengan 2,5%. Selanjutnya yang kedua 52 sampai 58. Nilai frekuensinya berapa? 2. Berarti 2 dibagi 40 dikali 100% sama dengan 5%. Selanjutnya 59 sampai 65 sama dengan nilai frekuensinya 17. Total frekuensinya 40 dikali 100% sama dengan 42,5%.
Selanjutnya yang keempat, 66 sampai 72. Jumlah frekuensinya 3 dibagi 40 dikali 100 sama dengan 7,5%. Nya 73 sampai 79. Frekuensinya 10 dibagi 40 dikali 100 sama dengan 25%. Selanjutnya 80 sampai 86. Frekuensinya 7 dibagi 40 dikali 100% sama dengan 17,5%. Total semua jadi 100%. Setelah frekuensi relatif dapat, lalu masukkan hasil perhitungan frekuensi relatif tersebut ke dalam tabel. Soal selanjutnya sama seperti tadi. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi relatif, kita mencari frekuensi relatif untuk setiap interval kelasnya dulu. Kita masukkan nilai interval pertama, frekuensinya 6 dibagi total semua frekuensi 65 dikali 100% sama dengan 923%. Kedua 35 44 44. Terakhir 85 sampai 94, frekuensinya 6 dibagi 65 dikali 100% sama dengan 9,23. Total semua 100%. Lalu masukkan hasil perhitungan tersebut ke dalam tabel.
Ini untuk soal selanjutnya sama seperti yang sebelumnya. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi relatif, kita mencari frekuensi relatif untuk setiap interval kelasnya dulu. Untuk kelas ke-1 61 sampai 65 frekuensinya 4 jumlah frekuensi totalnya 40 dikali 100% sama dengan 10%. Selanjutnya 66 sampai 70 frekuensinya 9, jumlah frekuensi totalnya 40 kali 100% sama dengan 22,5%. Selanjutnya 71 sampai 75 frekuensinya 11, 10 dikali 100 sama dengan 27,5%. Selanjutnya 6. Selanjutnya 81 sampai 85 frekuensinya 4 kali 40 100% sama dengan 10%. Selanjutnya 86 sampai 90 frekuensinya 7 kali 4 bagi 40 kali 100 sama dengan 17,5%. Terakhir 91 sampai 95 frekuensinya 3 bagi 40 kali 100 sama dengan 7,5. Total semuanya jadi 100%. Lalu masukkan hasil perhitungan frekuensi relatif tersebut ke dalam tabel. Total semuanya jadi 100%. Oke, sekarang saya akan membahas tentang algoritma. Dalam daftar distribusi frekuensi kumulatif dapat digambarkan pada suatu diagram dengan menempatkan nilai-nilai tepi kelas pada sumbu mendatar atau sumbu X dan nilai-nilai frekuensi kumulatif pada sumbu tegak atau sumbu Y. Jika titik-titik yang merupakan pasangan nilai frekuensi kumulatif tersebut kita hubungkan dengan garis, diagram garis yang terjadi disebut poligon kumulatif. Apabila poligon kumulatif dihaluskan, diperbolehkan suatu kurva yang disebut kurva frekuensi kumulatif atau algoritma. Nah, algoritma sendiri ada dua macam, yaitu satu, algoritma positif. Algoritma positif disusun berdasarkan distribusi kumulatif kurang dari. Yang kedua, algoritma negatif disusun berdasarkan distribusi kumulatif lebih dari. Nah, sekarang saya akan membahas tentang contoh soal algoritma. Di sini ada dua tabel berturut-turut, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari tentang nilai ulangan biologi kelas 11 SMA Negeri 3. Buatlah algoritma positif dan negatif. Nah, di sini sudah ada tabel nilai kurang dari dan lebih dari. Oke, sekarang kita buat grafik algoritma positifnya dulu. Kurang dari 20,5 yaitu frekuensinya 0, dari di sini.
30,52, 40,5 itu 5, 50,5 itu 16, 60,5 itu 36, 70,5 itu 69, 80,5 itu 93, 90,5 yaitu 100. Nah, sekarang kita akan hubungkan di sini 0, 2, 5, 16, 36, 69, 93 dan 100. Di sini yaitu ogive positif. Nah, sekarang kita buat ogive negatifnya, yaitu 20,5 itu 100, ini 30,598, 40,5 itu 95, 50,5 itu 84, 60,5 itu 64, 70,5 itu 31, 80,5 itu 7, 90,5 itu 0. Nah, sekarang kita hubungkan di sini tadi 100, sini 98, 95, 84, 64, 31, 70. Nah, di sini yaitu ogive negatif. Inilah jawaban dari data di samping itu. Nah, sekarang kita akan membuat ogive negatif dulu ya. Untuk data 159,5 yaitu 30, 164,5 28, 170 atau 169,5 itu 21, 174,5 itu 11, 180 atau 179,5 itu 3, dan 184,5 itu 0.
sekarang kita hubungkan. Nah, ini adalah algi negatif. Sekarang kalau algi positif, kita hapus dulu. Nah, untuk algi positif 164 atau 164,5 itu ada 2 di frekuensi 2. 169 itu 9. 174 nya itu 19. 179 nya itu 27. 184 nya 30. Nah, untuk 159,5 itu adalah 0. Jadi kita hubungkan. Nah, ini adalah algi positif. Oke, sekarang terakhir soal nomor 3. Data berikut bentuklah ke dalam algi positif dan negatif. Ini datanya, frekuensi kumulatif kurang dari, ini seperti ada yang di tabel. Sekarang kita akan menjawab ya. 67,5 frekuensinya ada 2. Sini 70,5 itu di 7. 73,5 itu 20. 76,5 itu 34. 79,5 itu 38. 82,5 itu 40. Nah, sekarang kita akan hubungkan. Seperti ini. Berarti ini algi positif. Sekarang kita akan menggambarkan grafik frekuensi kumulatif lebih dari atau algi negatif. Kita hapus dulu. Untuk data 64,5 frekuensinya ada 40. Sini 67,5 yaitu 38. 70,5 itu 33. 73,5 itu 20. 76,5 itu 6.
79,5 itu 2. Nah, sekarang kita gabungin. Ini termasuk ogive negatif. Nah, ini adalah jawaban dari soal nomor 3. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi lab 2. Pada materi lab 2, data distribusi frekuensi dapat disajikan dalam berbagai bentuk, baik itu histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Pada histogram dan poligon frekuensi, acuannya adalah pada titik tengah, di mana pada histogram digambarkan dengan bentuk batang dan poligon frekuensi adalah dengan garis yang dihubungkan. Begitu pula dengan ogive, sama seperti poligon, yaitu dengan menghubungkan garis. Hanya saja pada ogive itu acuannya adalah kepada frekuensi kumulatif. Sekian video dari kelompok 11 statistika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.